Cirebon, Jawa Barat tidak hanya dikenal dengan surganya empal gentong atau tahu gejrot. Salah satu kuliner dengan puluhan lauk pendamping yang disebut nasi jamblang, bisa menjadi alternatif Anda berwisata kuliner jika berkunjung ke Cirebon. Rekan saya Kiki Haryadi mengajak Anda melihat dapur pembuatan nasi jamblang yang legendaris. Sega jamblang atau nasi jamblang, makanan khas Cirebon, Jawa Barat yang mudah ditemukan di Kota Udang. Nah, salah satu yang legendaris adalah warung nasi jamblang yang sudah ada sejak 1996. Ya, menu nasi jamblang yang bisa menjadi pilihan Anda ketika menikmatinya mungkin bisa menggunakan balakutak, paru, kemudian juga sayur tahu dan juga tempe tepung. Tapi tahukah Anda, menu-menu ini adalah masakan yang sudah saya buat semalaman. Waduh, nggak sia-sia. Saya harus bangun malam, berinteraksi dengan ibu-ibu, memasak heboh semalam untuk membuat nasi jamblang. Nah, ternyata membuat nasi jamblang itu tidak mudah. Ada proses panjangnya. Anda penasaran? Ikuti selengkapnya perjalanan saya dalam sehari menjadi pengusaha nasi jamblang. Waduh, sekarang sudah jam 12 lebih 10 menit, nggak tahu malam, nggak tahu pagi ini. Waduh, Mas Oi, saya baru beres belanja sama Mas Oi membeli bahan-bahan untuk nanti diolah menjadi nasi jamblang. Kayaknya kita langsung masuk ke dalam kali ya Mas ya, karena ibu-ibu sudah nunggu juga di dalam. Yuk, langsung saja meskipun ngantuk tapi harus tetap semangat. Mengejar buka warung pukul 7 pagi, memasak nasi jamblang dilakukan pada malam hari. Ada lebih dari 20 menu pendamping nasi jamblang. Mengolah beras menjadi nasi adalah pekerjaan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Bersama Ibu Iya, saya dipandu untuk menyiapkan beras. Kalau nasi doang sih, gampang. 30 ya Bu ya, jadi sekali masak itu harus 30 begini. Kurang lebih ukurannya adalah 15 kg. Tapi kalau misalkan kita total, biasanya itu nasi jamblang Ibat Oto ini menggunakan 50 kg untuk Senin sampai Jumat. Tapi kalau weekend bisa lebih banyak lagi sampai 75 kilo ya Bu ya? Per harinya. Waduh, luar biasa. Ini namanya baru nasi jamblang. Lanjut kita cuci ya Bu ya? Boleh. Oke. Saya aja Bu. Beras yang sudah ditakar selanjutnya dicuci bersih. Lanjut masak dalam sebuah alat bernama seeng selama kurang lebih 60 menit. Menunggu nasi matang, saya mencoba mengiris cabai rawit dan juga sejumlah bawang merah, bumbu sayur tahu. Sayur tahu adalah salah satu lauk yang khas dari kuliner nasi jamblang. Rasa pedas, manis dan asam, campuran bawang merah, cabai rawit dan juga gula merah membuatnya menjadi andalan. Saatnya memasukkan bahan utama, yaitu tahu. Pelan-pelan ya, jangan sampai tumpah. Oh iya, tidak semua jenis tahu bisa diolah untuk memasak sayur tahu khas nasi jamblang ini. Hanya tahu kopong khusus, yaitu tahu kulit khas daerah Jamblang, Kabupaten Cirebon. Lanjut, masukkan cabai rawit dan bawang merah yang sudah diiris tadi. Aduk sampai merata, sampai tahu tenggelam. Masak sampai kuah meresap. Menu kedua, balakutak. Orang-orang biasa mengenal balakutak sebagai cumi hitam. Hati-hati mencucinya ya. Jangan sampai bagian yang mengandung tinta hitam cumi bocor sebelum diolah. Padahal ini yang menjadi daya tarik. Oh iya, bau amis dalam balakutak harus dihilangkan dengan sejumlah rempah seperti bawang dan juga irisan cabai. Setelah aromanya tercium wangi, baru kita masukkan balakutak yang sudah dicuci bersih. Nah, ini lagi proses pemasakan, sudah hampir jadi ya. Kurang lebih masih ada waktu, belum, masih ada beberapa waktu lama. Jadi kalau misalkan orang Cirebon ini disebutnya adalah balakutak ya Bu ya? Balakutak. Aduh, ini katanya favorit tamu dari Bandung, dari Jakarta. Saya juga penasaran nanti rasanya seperti apa. Aduh, ke mata juga agak sedikit perih. Saya lanjut masak dulu ya. Semakin lama dimasak, warna balakutak yang tadinya terang akan berubah menjadi hitam. Pastikan tintanya terus keluar ya. Jika sudah berwarna hitam, tambahkan bumbu penyedap rasa dan gula. Nah, sudah dikasih bumbu, jadi tetap akan dimasak seperti ini. Informasi dari Bu Elis,
nanti batoknya akan keluar sendiri ya Bu ya. Jadi batoknya akan terpisah dari dagingnya, jadi nanti batoknya akan dipisahkan dan dagingnya ini baru nanti akan dijual dan juga bisa dimakan. Ya, oke. Wah, udah sedep nih wanginya, aduh, malam-malam udah lapar. Balak kutak akan semakin menghitam dan mengental karena air sudah mulai meresap. Nah, jika sudah kental, balak kutak tandanya sudah siap untuk dinikmati. Semakin pagi, dapur akan semakin sibuk. Masih ada sekitar 18 menu lain yang juga terus disiapkan. Kebetulan malam ini saya bertemu langsung dengan pemilik warung nasi jamblangnya, yaitu Pak Ibat. Menurut penuturan Pak Ibat, ia mengaku sudah mulai berjualan sejak 1996. Sebelum nasi jamblangnya dijual di sebuah ruko seperti saat ini, ia memulai bisnis dengan berjualan di kaki lima. Dari kecil hingga besar sekarang tentu kan ada proses Pak. Boleh dong dibagi kira-kira apa nih tipsnya Bapak bisa sebesar ini nasi jamblangnya nih Pak. Apa nih kira-kira? Konsistensi, inovasi atau apa? Ya intinya sih ya ulet itulah, orang jualan paling ulet, sabar gitu ya. Ya sambil minta gitu kan, berdoa gitu sama yang ngasih rezeki gitu kan. Gimana cara supaya jalan gitu juga. Ya utamanya kalau jualan ya ulet, sabar itu. Jadi harus ditekuni, diulet gitu. Oh ya, kembali ke dapur. Nasi yang sudah dingin selanjutnya akan dibawa ke dalam ruangan. Pada tahap ini kita akan memasukkan nasi ke daun jati. Menurut informasi, daun jati ini dibawa langsung dari daerah Jamblang di Kabupaten Cirebon, tempat banyak tumbuh pohon jati. Dan inilah nasi jamblang. Kalau Anda bertanya apa sih nasi jamblang? Nah ini dia nasi yang kemudian dibalut dengan daun jati. Itu yang disebut dengan nasi jamblang. Tapi ketika membalutnya, kita harus perhatikan si daun jatinya. Jangan sampai ada yang bolong seperti ini. Kalau ini tidak bisa dipakai ya Bu Darsiah ya? Iya, nggak bisa dipakai, dibuang. Langsung dibuang, jadi kita harus memilih. Nah caranya gimana? Gampang banget. Tinggal dimasukkan ke sini, sedikit aja. Kemudian dilipat seperti ini. Dan begini, satu bungkus nasi jamblang ini dihargai Rp2.000. Tapi kalau makan satu mana cukup, kayaknya 2 atau enggak 3 ya. Saya lanjut dulu. Nah, sekitar 20 lauk pauk penamping nasi jamblang sudah selesai dimasak. Kalau sudah siap, lauk pauk dan nasi jamblang akan segera dibawa ke warung penjualan yang berada di pusat kota Cirebon. Sekitar pukul 6 pagi, saya dan Mas Oi membawa tumpukan nasi jamblang dan juga puluhan toples berisi lauk. Oh ya, ayo hati-hati ya bawahnya, jangan sampai tumpah. Kalau tumpah, nggak jadi jualan nanti. Sampai di warung, saya pun bergegas menyiapkan sejumlah lauk untuk disajikan. Setiap masakan sudah memiliki tempat untuk meletakkannya loh. Jadi karyawan tidak bingung mencari. Kan tahu sendiri, lauknya banyak banget jenisnya. Nah ini sekarang sudah jam 7:30. Jadi memang sudah waktunya buka juga nasi jamblangnya. Kalau saya lihat di depan saya nih, sudah ada beberapa pelanggan yang ingin menikmati nasi jamblang untuk sarapan. Jadi kita harus bekerja lebih cepat lagi. Nah, kalau sudah tersaji baru kita buka. Lihat tuh, udah rame banget kan? Nasi jamblang paling nikmat disantap saat sarapan. Karena sejumlah lauk dan nasinya masih hangat. Saya mau tanya ke pelanggan, kenapa mereka memilih nasi jamblang untuk sarapan? Mbak Molly boleh cerita kenapa sih sarapannya nasi jamblang? Apa menurut Mbak yang unik dari nasi jamblang? Soalnya gini ya, ini tuh udah kayak makanan rumahan. Terus menunya juga variatif banget gitu loh. Jadi terus pagi-pagi udah buka juga. Bisa antar sekolah, bisa langsung. Apa menu nasi jamblang favoritnya? Kalau yang paling khas tuh sambelnya ya. Terus juga ada sate kentang. Terus paru gorengnya sama ini nih krecek. Krecek kikil ya. Ya. Waduh, kalau misalkan kita lihat ini belanjaannya banyak banget, boleh dikasih lihat macam-macam nih. Kenapa nih memilih nasi jamblang untuk sarapan paginya, Mbak? Pertama fresh, pilihannya banyak, udah siap saji, tinggal ngambil-ngambil, kita nggak perlu nunggu.
dan enak. Apa menu favorit nasi jamblang yang biasa dibeli setiap pagi mungkin ya? Biasanya tempe, dadar, sama ada bawang jagung, tapi bawang jagungnya belum ada. Belum ada ya. Ini hitam apa nih? Balakutak. Nah, ini balakutak yang saya masak tadi malam nih. Semoga berkenan ya. Semoga enak ya. Oke, terima kasih ya Mbak ya. Silakan menikmati sarapannya. Kita lihat sejarahnya. Ahli gastronomi Universitas Pendidikan Indonesia Dewi Tunggarini menyebut nasi jamblang sudah muncul di Nusantara sejak abad ke-17 di wilayah Cirebon. Harga yang ekonomis dan masih eksis membuat nasi jamblang menjadi ikon kuliner asal Cirebon. Kalau misalnya bisa bertahan begitu lama dan di masyarakat juga eksis untuk sarapan pagi, kita lihat nasi jamblang itu kan nggak ada matinya dari pagi sampai malam. Ya, ada. Saya sampai jam 10 malam masih ada tuh nasi jamblang gitu. Padahal dari pagi pun udah ada ya itu. Jadi ya sebagai solusi bagi masyarakat menengah ke bawah untuk memperoleh makanan dengan mudah, enak, dan pilihannya banyak gitu. Oke, kita kembali ke warung nasi jamblang. Selain masak di dapur tadi malam, di sini juga ada masak mendadak loh. Meskipun hanya menggoreng sejumlah gorengan saja. Seperti yang satu ini, udang goreng tepung. Ya, mantap ya. Salah satu yang juga paling dicari adalah sambal. Sambalnya juga unik, di mana masih ada tekstur cabai. Satu nasi, wah, mana cukup. Rata-rata konsumen akan membeli 2-3 bungkus nasi jamblang untuk disantap dengan sejumlah pilihan lauk lainnya. Sudah pukul 8 pagi, artinya saya sudah bekerja kurang lebih selama 8 jam. Mulai dari jam 12 malam saya dengan ibu-ibu di kawasan Kedaung di dapurnya membuat aneka menu nasi jamblang. Lumayan capek ya, udah ngantuk juga nih, saatnya untuk beristirahat. Nah, mudah-mudahan informasi mengenai nasi jamblang bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Kalau ke Cirebon, pastikan Anda mampir untuk menikmati nasi jamblang ini. Kiki Haryadi, Rusman Rusmana, Cirebon, Jawa Barat. Aduh.